Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fajrah akan mempresentasikan tentang dokumentasi perencanaan dan penganggaran daerah. Pertama itu pokok pembahasan teknik penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJDP). Yang kedua yaitu teknik penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Yang ketiga yaitu teknik penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Yang keempat, teknik penyusunan rencana kerja perangkat daerah tersebut dengan RKPD. Yang kelima yaitu penyusunan rencana satuan kerja perangkat daerah yaitu SKPD. Jadi pembahasan yang pertama yaitu dokumentasi perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumentasi perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan dengan memperhitungkan sumber dana yang tersedia. Dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota yaitu yang pertama rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJDP). Yang kedua yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan yang ketiga yaitu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan yang dibuat oleh satuan kerja perangkat daerah adalah yang pertama yaitu rencana strategis perangkat daerah (Renstra). Yang kedua rencana kerja perangkat daerah (RenJAPD). Selanjutnya itu perencanaan daerah. Menurut Jerman Technical Corporation dan USD tahun 2000 menegaskan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu sistematik dari berbagai pelaku baik umum, swasta, kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara yang pertama itu secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah. Yang kedua, merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga itu menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah. Dan yang terakhir itu melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya masalah sehingga peluang baru meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Teknik masalah itu yang pertama teknik penyusunan rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Cakupan penyusunan RPJP, teknik rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang pertama yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Yang kedua, proses analisis SWOT, strengths, weakness, opportunity, dan threats. Yang ketiga itu proses analisis kondisi existing sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi ekonomi, tingkat pembangunan sosial budaya, kondisi politikum, hukum, serta tingkat keamanan dan ketertiban. Yang keempat itu proses pengkaji kondisi sektor ekonomi unggul dalam rangka mendapatkan peta potensi termasuk potensi PAD dan kapasitas ekonomi daerah. Selanjutnya itu proses pengkajian produk unggulan, potensi, permasalahan, dan prospek ke depan serta konsep pengembangannya. Yang kelima, analisis keterkaitan antara sektor dan produk unggulan agar dapat memperoleh peta potensi ekonomi daerah. Yang terakhir itu proses perencanaan pembangunan yang lebih rasional, sistematis, dan dapat diukur serta formulasi strategi, prioritas, dan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan azas berkelanjutan dan keterpaduan. Yang kedua yaitu teknik penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Yang termasuk dalam pasal 1 nomor 4 Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025. Selanjutnya itu cakupan penyusunan RPJMD atau teknik penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang pertama itu proses identifikasi dan analisis permasalahan aktual pembangunan untuk periode waktu 5 tahun ke depan. Yang kedua, proses identifikasi dan analisis kondisi potensi. Yang ketiga, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan berbagai aset baik tangible asset,
maupun intangible asset yang dimiliki pemerintah daerah. Yang keempat itu proses formulasi kebijakan indikatif untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk 5 tahun ke depan. Yang keempat, penyusunan arah kebijakan dan koordinasi pembangunan lintas satuan kerja perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan. Yang terakhir, perumusan program lintas kewilayahan dalam pemerintah daerah termasuk kerangka regulasi dan skema awal pendaan yang bersifat indikatif dalam 5 tahun mendatang. Yang ketiga itu teknik penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. SKPD, rencana strategis atau Renstra adalah program atau kegiatan yang berlandaskan visi dan misi suatu daerah yang hendak dicapai dalam ukuran waktu tertentu sehubungan dengan tugas kelompok dan fungsi tupoksi instansi lembaga yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik. Dasar hukum Renstra terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional. Pada pasal 15 ayat 3 disebut bahwa Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Adapun alur penyusunan Renstra sebagai berikut. Yang pertama itu proses teknokratik, yang kedua proses politik dan penetapan Renstra. Yang keempat itu penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Rencana kerja pemerintah daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi para perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas platform anggaran sementara (PPAS). Beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menyusun RKPD. Yang pertama itu review itu tinjauan dan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan proyek pada tahun sebelumnya berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi. Yang kedua yaitu forecast, yaitu melakukan perkiraan proyeksi tentang perkembangan kondisi tahun depan yang akan dilalui oleh rencana tersebut. Yang ketiga itu resource assessment, penilaian terhadap ketersediaan kecukupan sumber daya yang dimiliki daerah bersangkutan, khususnya menyangkut dengan dana pembangunan, jumlah dan kualitas tenaga kerja serta aparatur daerah dan sumber daya alam yang dimiliki. Yang keempat yaitu policy formulation, perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun bersangkutan setelah memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, peramalan kondisi sosial budaya, dan penilaian terhadap sumber daya yang tersedia. Yang terakhir itu programming dan activity planning, penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan direncanakan secara rinci lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, serta bagian atau unit yang akan melaksanakan dan yang bertanggung jawab. Yang kelima yaitu teknik penyusunan rencana satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Rencana kerja satuan perangkat daerah atau bisa singkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Dasar hukumnya ada dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Selain PP Nomor 8 Tahun 2008, Renja SKPD diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 54 Tahun 2010. Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD sebagai berikut. Yang pertama itu persiapan penyusunan Renja SKPD. Tahap persiapan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu pembentukan tim penyusun Renja SKPD. Yang kedua, orientasi mengenai Renja SKPD. Yang ketiga, penyusunan agenda kerja. Dan yang terakhir itu pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, penyusunan rencana SKPD. Yang pertama, tahap perumusan rancangan SKPD. Yang kedua, penyajian rancangan SKPD. Yang ketiga, pelaksanaan forum SKPD. Forum SKPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha stakeholder untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan perencanaan bawah atas (bottom up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Yang keempat yaitu penetapan Renja SKPD. Rancangan akhir rencana kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah
Selanjutnya, Kepala SKPD menetapkan rencana SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Alur perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang pertama yaitu RPJP menjadi RPJMD, dilanjutkan dengan RKPD, selanjutnya diatur oleh KUA PPAS, kemudian menjadi RKA SKPD, dan baru dibentuk menjadi SKPD APBD daerah. Terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang materi hari ini tentang dokumentasi perencanaan dan penganggaran daerah. Cukup sekian, terima kasih.